Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu kan dibagi dalam 12 binatang. Ya, Sio. 12 namanya sio. Nah, sekarang ini 2023 nih kan kita sebentar lagi Imlek. Kita kan kemarin kelinci. Besok naga kayu nih, Besok Dok. naganya naga kayu katanya. Nah, peralihan itu kalau di Indonesia itu ngikutin yang asli dari Cina. Berubahnya pada waktu Imlek. Tahun baru Imlek. Kalau udah gitu ada lagi apa? Pergi. Nah, mereka punya upacara teh di salah satu di satu sudut tuh ada upacara teh. Nah, upacara teh itu dipimpin oleh pendeta Shinto. Nah, pendeta Shinto bisa kita ketahui dari pakaiannya, pakaian seperti kayak gubar kayak orang cerita silat itulah. Tapi kepalanya tuh ada topi gede itu. Pakai chef. Ya. Ternyata Jepang sama Cina kayak tadi betul saya bilang, Dok ya. Saudara kandung lain bapak lain ibu, Dok. Ya, panas ada sakit dingin. Itu cuma pada kondisi-kondisi tertentu, jarang mereka. Tapi kalau bir itu mereka minum bir setiap hari, setiap namanya minum itu minum bir. Sehingga di sana di kedokteran forensik penelitian dan pemeriksaan dan ilmu tentang alkohol itu tinggi sekali. Dok, kita tahu-tahu udah masuk di bulan Februari 2024 nih, Dok. Bulan Februari ini bulan spesial nih buat kita nih, Dok. Apa tuh? Banyak hajatan terjadi di bulan Februari. 0202 2024 kemarin tuh ada acara di kegiatan Ormas kan. Nah, tapi yang jelas di sini 3 kegiatan besar numpuk di bulan Februari, Dok. 3 nih, Dok. Yang pertama Hari Raya Imlek. Buat orang keturunan Tionghoa. Yang kedua yang udah pasti biasanya terjadi tanggal 14 Februari, Dok, pakai Pinkies. Valentinan, Dok. Yang ketiga nih, Dok, yang paling penting nih, Dok, buat kita yang nomor 3 ini kan penting nih, Dok. Yang terakhir ini adalah pencoblosan. Ya, kita nggak boleh golput. Mau pilih nomor 1, 2, 3 terserah lah. Yang penting katanya pemerintah bilang nggak boleh golput, Dok ya. Tapi ada satu yang mesti disiapin, Franky. Apa, Dok? Karena tanggalnya bareng tuh nyoblos sama Valentine. Buat yang mau beli coklat belinya sebelum tanggal 14. Karena kalau dia cari coklat di tanggal 14 dia kagak lupa nyoblos nanti. Iya. Bahkan acara di gereja saja itu dimajuin, Dok. Katolik itu kan ada acara yang namanya Hari Rabu Abu. Hari Rabu itu masa menjelang Paskah lah ya. Itu dimajuin 1 hari sebelumnya. Jadi nggak di hari Rabu, hari Selasa. Mungkin Selasa Abu nanti judulnya kali, Dok. Nah, tapi kan di sini Dokter Jaya kan pernah di Jepang lama, Dok. Nah, kebayang nggak, Dok? Saya tuh mikirin di Jepang itu ada nggak yang namanya Imlekan kayak gitu, Dok? Kan soalnya kan Jepang sama Cina kan mirip-mirip tapi saudara kandung lain bapak lain ibu nih, Dok. Mungkin dokter bisa sharing nih, Dok, pengalaman dokter di Jepang. Begini, Jepang itu menarik karena kebetulan saya itu termasuk orang yang senang sama budaya ya. Jadi waktu saya ke Jepang tuh tahun 89-90, tahun 92 sampai 95. Jadi itu lumayan cukup banyak. Dan 2 kali nih, Dok. Yang pertama pertukaran mahasiswa. Jadi saya belajar DNA di situ pertama kali. Yang kedua itu saya buat ngambil S3 doktor saya di situ. Jadi ke sana tuh, nah saya di situ baru sadar ternyata kebudayaan Jepang itu sebagian besar itu adalah kebudayaan dari daratan RRC Cina. Dari daratan sana dia pergi ke Jepang, tapi di Jepang dia adaptasi dan beberapa tuh di dalamnya. Misalnya contoh kita tahu itu upacara teh misalnya, itu asalnya upacara teh dari Cina, tapi di sana dibikin lagi di remake ya, pokoknya menjadi suatu yang beda gitu. Memang sih saya pernah dengar katanya orang-orang Jepang itu berasal dari Cina katanya, Dok. Orang-orang Cina yang melarikan diri ke Jepang. Dan itu sebenarnya bukan melarikan diri, Franky. Apa itu, Dok? Ini saya mau kasih tahu ceritanya karena ceritanya itu kebetulan juga saya mendalami juga. Jadi begini, sebenarnya ada sekali waktu di Cina sana ada satu kaisar.
kaisarnya ini pengen nggak mati-mati supaya umur panjang sehingga berkuasa lebih lama. Ya, biasalah kalau penguasa kan maunya selama mungkin berkuasa begitu. Udah enak, Dok. Ya enak. Nah itu. Nah pada waktu itu dia panggil seorang perdana menterinya. Perdana menteri dipanggil, dia bilang, tolong cari obat ataupun ramuan yang bisa bikin saya nggak mati-mati. Nah, umur saya sepanjang mungkin. Terus dia bilang, terus kalau kamu nggak berhasil, kamu saya penggal dan seluruh anak cucu kamu saya penggal semua. Kejam juga tuh, Dok. Loh, iyalah, namanya kaisar, Frankie. Ya itu kalau zamannya kaisar ya begitu kekuasaannya. Nah, si perdana menteri ini berpikir, kalau saya nggak ikutin, saya dipenggal. Sama keluarganya lagi, Dok. Iya, sama keluarganya. Kalau saya ikutin, dia nggak yakin tuh bakal ketemu sama barang itu gitu loh. Jelas lah. Dia bilang, terus gimana? Terus dia bilang begini, oke, karena ini perjalanannya mungkin akan panjang, saya akan pergi ke arah timur. Dia bilang, panjang, saya minta seluruh keluarga saya bawa. Terus kemudian saya minta 20 orang yang akan mengiringi saya. Serdadu lah yang akan bantu dia. Dikasih sama raja, dikasih kapal. Dia berlayar ke arah timur. Nah ceritanya, jadi sekeluarga dia pergi dengan anak buahnya. Dia pergi ke arah timur, ketemulah satu dengan sekelompokan kepulauan di situ. Nah yang kemudian kita kenal sebagai Jepang. Nah udah sampai di situ, dia nggak balik-balik. Karena kenapa? Loh ngapain dia balik? Dicari-cari juga nggak bakal ketemu gitu. Jadi dia menghuni Jepang. Nah di Jepang itu sudah ada suku namanya Ainu. Nah mereka dengan apa yang ada itu mereka berkembang biak di situ sampai suku yang aslinya Ainu itu kegeser. Sehingga menjadi minoritas malahan. Karena kebudayaannya lebih tinggi yang dari datang itu, Dok, ya kali ya. Nah atas dasar itu kita jadi mengerti kenapa kebudayaan Cina itu sama sekali diadopsi ke Jepang. Karena tulisannya juga tulisan kanjinya sama tuh, Dok. Mirip, banyak yang mirip. Bukan, mirip sama. Sama ya? Kanjinya sama, tapi si Jepang ini bacanya, dia kreatif. Sama dia diadaptasi lagi, dia bikin tambah 2 jenis tulisan lagi. Yang ini namanya kanji tetap kanji Cina. Dia bikin kalau tulisan Jepang itu cara mengejanya itu pakai namanya hiragana. Caranya kayak B-A-B-A, B-I-B gitu, babi gitu ya. Itu cara tulis itu ya. Tapi untuk kata-kata asing, dia bikin lagi namanya katakana. Cara mengeja bahasa asing. Nah, tiga-tiganya dipakai sampai saat ini. Mereka campur tiga-tiganya. Jadi, cuman bedanya kalau di Cina sana, yang namanya kanji itu jumlahnya bisa ratusan ribu. Enggak habis-habis katanya tuh, Dok. Ya, habis-habis. Dan akhirnya di Cina sendiri disederhanakan tetap aja berapa ribu gitu. Nah kalau di Jepang enggak. Dia pakai kanji-kanji yang penting saja. Jadi kalau di Jepang, sekolah di Jepang misalnya, kita belajar kanji 600 saja udah cukup untuk bisa baca koran. Berarti lebih gampang belajar bahasa Jepang dong, Dok. Betul. Wis. Cuman kalau di Jepang ya kita harus belajar kanji yang 600 itu, 600 ya paling banyak-banyaknya 2000. Kalau di Cina tuh masih 6000. Nggak kelar-kelar tuh kalau di Cina, Dok. Nah, tapi dia harus belajar katakana, hiragana. Tapi katakana, hiragana tuh gampang karena itu cuma sistem pengejaan kayak ABCD gitu, Dok. Nah, sekarang soal budaya lain. Budaya lain yang diambil soal Imlek, tahun baru. Iya kan dia aslinya dari Jepang, dari Cina. Iya. Nah, di Cina itu kan dibagi dalam 12 binatang. Ya, Shio. 12 Shio. Nah, sekarang ini 2023 nih kan kita sebentar lagi Imlek. Kita kan kemarin kelinci. Besok naga kayu nih. Besok naga. Naganya naga kayu katanya. Nah, peralihan itu kalau di Indonesia itu ngikutin yang asli dari Cina. Berubahnya pada waktu Imlek. Tahun baru Imlek. Kalau di gitu ya kalau yang ini ya. Kalau misalnya di Vietnam namanya Tet. Tet itu sama. Sama juga. Sama. Tahun baru Imlek. Cuman di sana namanya Tet. Kalau di sini tahun baru Imlek gitu. Kalau di Cina sana Xinjia namanya. Nah, kalau di Jepang mereka itu ya mungkin kalau menurut saya nggak tahu ya kenapa mereka gitu. Kalau mereka tetap menganut sama seperti itu, tapi perubahannya di 1 Januari, Frankie. Sama kayak internasional punya tahun baru nih, Dok. Jadi dia sudah naga itu sejak tanggal 1 Januari, Frankie. 1 Januari sama. 1 Januari sudah naga. Sekarang berarti sudah naga di Jepang ya? Udah naga. Duluan dia. Cuman tata caranya segala macam mirip sekali dengan yang di Cina sana.
Nah, saya itu karena saya tertarik dengan itu ya, saya di sana tuh kalau tahun baru artinya perubahan Imleknya di sana yang 1 Januari itu, saya nongkrong biasanya Frankie. Saya pergi ke kuilnya, saya nongkrong dari pagi sampai sore. Buat apa? Karena saya waktu itu masih hobi fotografi. Baru punya Nikon baru, Frankie. Nikon. Nah, jadi saya foto di sana ya, foto dan saya nongkrong di situ. Apa sih yang mereka lakukan di sana? Berarti ngabisin film tuh Dok kalau Ya, dokter zaman ngabisin dulu. film, tapi menarik sekali. Nah, di sana itu perayaannya hampir sama seperti di sini. Rame kan sejak Gus Dur itu kan, kita di sini kan Imlek kan sudah jadi libur nasional kan. Rame seperti biasa lah. Masuk ke pertokoan semuanya pada serba merah. Lampion. Nah, kalau kita pergi ke kuil, sepanjang jalan dari tempat stasiun, biasanya kita stasiun terdekat, kita jalan ke kuil itu ada lorong. Lorong itu jalan. Sepanjang jalan itu seperti kayak di glodok, Frankie. Iya. Penuh dengan orang jual segala macam, tapi di situ ada yang menarik, Frankie. Di situ tuh ada banyak permainan-permainan di situ. Nah, mancing ikan, anak-anak kecil mancing ikan, ada judi, segala macam, ada banyak, Frankie. Makan makanan gitu. Nah, kita beri ke kuil. Terus apa yang terjadi di kuil? Ngomong makanan di sini yang pengaruh di sini, Dok. Terus begitu masuk ke kuil, yang menarik apa, Frankie? Dia di situ sampai di kuil. Terus kalau kita masuk ke kuil Jepang tuh ada gerbang yang namanya torii. Bacanya apa? Torii. Torii. Bukan tori doang ya, Bukan torii. Torii ya. Saya Itu salah, ya nanti yang merah itu. Di Google aja torii kayak apa sih. Nah, masuk ke situ, begitu masuk biasanya tuh di situ mereka ada binatang. Di dalam kuil itu pasti ada binatang. Binatang yang sangat disakralkan di sana tuh ada 2, Frankie. Kalau untuk tahun baru. Apa tuh, Bang? Kucing ya? Bukan. Apa? Bango sama kura-kura. Tapi ngomong-ngomong masalah tori, Dok, nggak usah repot-repot, Dok. Kita ke Lembang juga banyak tuh. Ada tori di situ, Dok. Oh enggak, kalau di Jakarta di Grand Heaven tuh ada. Grand di Heaven Rumah ada. Duka ada. Nah, Terus kita masuk ke dalam. Di situ ada binatang. Biasanya binatang itu yang sakral itu 2. Karena dua-duanya itu melambangkan panjang umur. kura-kura sama Bango. Panjang leher udah jelas, Dok. Iya. Dia umurnya panjang kan. Dua-duanya itu umur panjang, terutama kalau kura-kura. Oh iya. Nah, terus masuk ke dalam. Nah, di dalam itu ada seperti gedung yang paling besar biasanya. Di situ ada ini ya, ada seperti kayak hiasan dari tambangnya besar sekali. Terus ada genta. Nah, genta. Nah, ada genta di situ. Terus kemudian di depannya itu ada seperti kayak tempat kayak kotak itu ya. Tempat kita lempar duit, Frankie. Nah, jadi orang di situ di Jepang itu, begitu dia masuk situ dia berdoa. Apapun agamanya, dia pasti berdoa ke situ. Berdoanya itu tambang yang besar di kanan kiri itu. Dia goyang-goyang itu, gentanya akan berbunyi. Kledeng gitu. Nah, setelah gitu-gitu, setelah dibunyiin gitu itu harus. Habis gitu dia tepuk tangan, baru berdoa gini. Saya tanya sama mereka. Ngapain tuh, Dok? Apaan maksudnya? Nah, dia bilang, dewanya orang Jepang, kami itu ya, dewanya orang Jepang, itu sama seperti orang Jepang. Tidur melulu, Frankie. Oh, jadi kalau datang gitu, kita mesti membangunkan dia. Nih, gue datang nih anak cucunya. Makanya dibunyiin genta. Pok-pok, berdoa. Setelah berdoa, biasanya mereka punya uang-uang receh, dilempar ke situ. Kruk, masuk sih. Jadi dilempar duit koin. Poknya 2 kali aja, Dok. Kalau 3 kali kayak Pak Tarno, pok coba jadi apa gitu. Nah, itu yang menarik. Dia nongol, kayak gitu. Terus dia gitu mereka pergi ke dalam. Nah, di dalam tuh ada yang jual souvenir lah. Nah, souvenir macam-macam. Ada yang seperti kayak gantungan-gantungan kecil-kecil gitu. Mereka beli. Buat apa? Buat ada gantungannya itu ada tulisan Mandarinnya, kanjinya. Ada kanji ini keberuntungan, bahagia, banyak duit apa gitu. Itu dibeli. Ada juga yang selamat. Nah, gitu-gitu tuh biasanya mereka beli untuk ditaruh di rumah, di tas, terus di mobil. Kalau yang selamat di mobil supaya kita selamat gitu sepanjang tahun itu. Nah, di Jawa banyak, Dok, kalau selamat, Dok. Nah, udah gitu ada lagi pergi. Nah, mereka punya upacara teh di salah satu dari satu sudut tuh ada upacara teh. Nah, upacara teh itu dipimpin oleh pendeta Shinto. Nah, pendeta Shinto bisa kita ketahui dari pakaian seperti kayak
gubar kayak orang cerita silat itulah. Tapi kepalanya tuh ada topi gede itu. Oke, chef. Ya, seperti topi chef maksud saya. Nah, saya tanya itu siapa sih sebenarnya? Mereka itu ternyata bukan seperti kayak di kita ya, kalau di sini di Indonesia yang namanya pendeta misalnya, atau itu yang orang di kuil gitu ya, di itu kelenteng lah. Itu adalah orang-orang yang memang pendeta kerjanya. Kalau di sana enggak, mereka orang biasa, Franky. Orang biasa, kerjanya biasa. Mungkin dia sales mobil, dia apa-apa, tapi di hari-hari tertentu seperti itu mereka memerankan itu. Double job, Dok. Double job, tapi mereka punya satu keberbedaan. Mereka harus bisa bahasa Jepang kuno. Yang tidak dikenal sama orang itu. Jadi dia pakai doa-doanya pakai bahasa yang orang-orang muda mah nggak ngerti itu apa dia ngomongin. Nah, kalau kita mau ikut upacara itu, biasanya orang Jepang asli pasti ikut. Dia bayar, Franky. Waktu itu sih, waktu setahu saya bayarnya lumayan mahal. 2.000 yen, 5.000 yen. Yen itu udah 150, 105, 130 kan. Iya, $100. Setelah dia bayar, mereka tuh ngantri nunggu giliran. Nah, yang dapat giliran tuh duduk di bangku. Banyak yang nggak mau gitu. Waduh, banyak, hampir semua orang Jepang mau seperti itu. Karena itu ada maknanya nanti. Terus yang ngasih servisnya banyak juga gitu. Ada banyak pendetanya, ada banyak. Kalau nggak buset ada 2 atau 3 di antrian lah. Nah, yang dia duduk itu kemudian didoain sama si pendeta itu. Kemudian setelah itu dia punya seperti kayak kerincingan gitu ya. Itu seperti kayak dahan gitu ya, tapi itu ada daun-daunnya. Daunnya itu dari logam semua, logam warnanya emas. Seperti logam emas gitu. Itu ditaruh di kepalanya, ditaruh di atas kepala, kenceng gitu. Itu perlambang bahwa tahun depan dia akan dikasih rezeki emas-emas yang banyak gitu loh. Prosperity. Nah, jadinya mereka mau begitu walaupun disuruh bayar mahal itu loh. Ceng. Jadi didoain, dikasih gitu. Setelah selesai, kemudian dia dikasih teh, minum teh. Nah, itu sebagai satu berkat karena untuk kesehatan gitu. Jadi supaya tahun depan menjadi sehat dan makmur gitu loh. Itu di kelentengnya. Nah, sudah selesai itu bukan cuma itu. Nanti mereka di situ ada yang pergi, ada dewa atau mereka pergi ke masing-masing itu untuk sembahyang. Untuk berdoa. Jepang tuh banyak dewa sih, Dok ya. Banyak dewa, dan tapi yang aneh di sana orang Jepang yang Kristen pun juga melakukan hal yang sama, Franky. Yang agama Shinto, iya. Yang agama apa, semua juga maksudnya melakukan hal yang sama. Itu lebih ke arah tradisi kayaknya. Kebudayaan berarti, Dok. Kebudayaan. Nah, jadi itu mereka tuh, itu sampai malam tuh kayak gituan. Jadi upacara. Nah, kadang-kadang ada beberapa juga yang bikin upacara itu diarak gitu. Dia punya dewa-dewa atau itu ya, dewa-dewa patung-patung diarak keliling kayak gitu-gitu. Nah, itu suatu yang kegiatan yang menarik banget kalau menurut saya dari segi kebudayaan, dan saya lihat tuh agak mirip sama di kebudayaan Cina ya. Cuman kalau di kelenteng di sini, kalau misalnya kalau lagi Imlek kan yang kita lihat tuh yang dominan tuh asap, Franky. Iya. Kan banyak hiyo, banyak dupa. Di sana nggak ada? Nggak ada dupa. Jadi di sana nggak pasang dupa, nggak pasang apa, Dok? Nggak, cuman upacara-upacara seperti itu dan yang biasanya seperti itu. Dan orang lebih banyak sibuk beli makanan, kemudian dia main-main judi-judi sedikit lah, kecil-kecilan di sekitar situ. Jadi lebih ke arah ya untuk happy begitu. Saya ke sana waktu tahun baru setahun lalu, 2 tahun lalu. Memang, tapi karena ke kuilnya itu naik, Dok. Saya nggak ikut karena saya capek gitu kan. Tapi ramainya bukan main. Dan ada satu, Dok, yang buat saya agak surprising juga, Dok. Dokter suka makan mie, Dok? Ya. Ternyata di Jepang itu ada mie dingin. Oh iya. Suka? Pernah makan. Jadi mie dingin itu ada di seperti kayak bambu-bambu gitu. Ada es setumpuk itu seperti gunung. Nah, di atasnya dikasih mie yang warnanya hijau. Hijau, betul. Nah, mie-nya itu dimakan dengan seperti kayak kecap asinnya, nggak terlalu asin. Diambil, dikasih di situ di kecapnya itu dikasih irisan daun bawang. Ditaruh situ, dimakannya sama kecapnya gitu loh. Kuahnya kecap. Oh gitu? Iya. Saya salah makan ya, Dok. Diapain? Mie-nya saya makan itu saya uyup. Enggak, cuman buat nyelup di situ dia dimakan gitu. Jadi kecapnya sendiri nggak pernah dimakan sama itu. Tapi itu enak, itu namanya soba. Oh, soba dingin. Soba dingin ya. Tapi di Jepang tahu nggak, Franky, ada mie yang besar-besar.
Udon. Namanya udong. Nah. Tulisannya udon tapi bacanya udong. Oh, kayak orang Makassar di sini, Dok. Iya. Mereka kan kalau ada belakangnya N, jadi tambah eng ya gitu ya. Ikang. Ya betul. Nah itu. Nah ada satu lagi yang mie yang kita kenal seperti mie itu namanya bukan udong. Ramen. Rameng. Rameng. Rameng Oh, itu iya. adalah mie Cina. Nah, Mie Cina itu dari Cina. Jadi kalau yang Jepang sendiri itu adalah udong. Beda. Soba, udong, sama rameng. Ya. Oh. Tapi kalau saya tiga-tiganya saya suka. Ya kalau soal mie mah semuanya suka, Dok. Iya. Dan satu lagi karena tempo hari di tanggal 1 juga itu akhirnya tempat belanja yang favorit di sana. Gue tembak, ampun Dok, ke sana bis nggak bisa masuk, jadi jalan kaki itu Dok. Berapa jauh gitu ke sananya. Macet. Oh tembak. Gue tembak. Oh iya. Oh itu ramai sekali Frankie di sana. Iya. Nah itu kan yang di kelentengnya. Dokter kan ya nggak tahu nih, dokter sempat nggak ke rumah orang-orang penduduk di sana? Apa orang penduduknya pada ke kuil semua tuh waktu tahun baru? Oh ke kuil semua, dan satu yang menarik, semua pas hari Shinja begitu ya, hari tahun baru itu mereka semuanya pakai pakaian adat Jepang. Apa? Kimono. Kimono ya? Dia lengkap pakai kimono. Ya. Jadi itu bagus lah. Jadi untuk foto-foto bagus sekali Frankie. Gitu. Kimono itu lapisannya banyak ya Dok ya? Oh lapisannya banyak. Dan satu di belakang yang gede itu apa? Bantal Dok. Ya bantal. Nah, terus bantalnya? Hah? Bantal beneran tuh Dok? Ya bantal beneran. Bantal Fungsinya buat apa? Hah? Fungsinya buat apa Dok? Ya supaya Kalau enak nyender lah. Kalau kali ya? nyender kan enak. Oh, saya pikir tadi buat bawa apa kayak gitu, enggak ya? Enggak. Tapi ada sebelumnya tahun baru itu ada satu yang menarik Frankie, itu mungkin nggak banyak orang tahu. Apa Dok? Itu juga sama adat istiadat tuh yang dibawa dari Cina sana. Yaitu sebelum 1 Januari itu ada acara bersih-bersih. Saya dulu nggak ngerti. Bersih-bersih itu ternyata kewajiban dari setiap orang Jepang. Jadi waktu itu saya datang ke, jadi sebelum tahun baru nih, saya datang ke departemen, si profesornya udah pakai pakaian kerja. Nah, semuanya pakai pakaian kerja, dokter-dokter kebayangin. Terus kemudian mereka ngelap meja, naik ke atas, ngebersihin atap, terus jendela apa mereka bersih-bersih kantor. Barang-barang yang nggak perlu jadi diberesin semua itu. Sebelum tahun baru itu mereka bilang harus bersih. Jadi itu kewajiban mereka. Kalau di rumah ibu-ibu yang kerjain, tapi di kantor itu bapak-bapak semuanya. Kan orang Cina juga begitu Dok? Iya, memang bersih-bersih. Bersih-bersih. Jadi itu hari bersih-bersih. Nah, cuman kalau di Jepang tuh saya tuh enak Frankie menjelang tahun barunya mereka itu. Enaknya kenapa? Pestanya banyak Frankie. Makannya banyak. Jadi biasanya itu kalau di akhir tahun sebelum 1 Januari itu mereka bikin pesta-pesta. Pesta kita kan punya komunitas kan. Misalnya kalau forensik komunitasnya dengan polisi. Nanti polisi mengundang kita untuk makan-makan. Untuk apa makan-makan? Biasa makan-makan kemudian ngobrol-ngobrol. Fungsinya apa makan-makan itu? Namanya Bonenkai. Upacara akhir tahun. Itu untuk mengucapkan terima kasih atas kerjasama setahun yang lalu. Makan-makan tuh biasanya polisi yang traktir atau kita yang traktir gitu. Biasanya sih polisi yang traktir. Begitu tahun baru selesai, ada pesta lagi. Yang kedua namanya Shinenkai. Jadi upacara tahun baru. Ya. Nah di situ itu ketemu lagi bilang tahun depan kita akan bekerja sama lagi dengan lebih baik lagi gitu. Nah jadi pestanya 2 kali Frankie. Enak. Nah sebelum itu nih di antara in between sekitar tanggal 22 Desember itu ada mereka di kuil di kantor ataupun di rumah mereka itu menaruh kue yang rada beda sama kita. Kalau di sini kalau Imlek pakai kue apa? Kue keranjang. Kue keranjang kan? Kue keranjang kan cuma kalau ditaruh buat sembahyang begitu kan ya? Ya. Nah, di Jepang hampir sama seperti itu, seperti kue keranjang tapi mochi. Kue mochi. Di Indonesia juga ada Dok. Iya, tapi mochinya kecil. Ini mochinya gede. Oh, gitu. Segede piring. Ada mochi lebih kecil lagi jadi dibikin seperti kayak gunung gitu. Enak. Mochinya gepeng, bulat. Terus itu disusun dari gede ke kecil. Ditaruhnya biasa di bagian belakang. Wah dokter salah cerita Dok. Lagi dingin-dingin gini ngomong makanan terus sih susah nahan ya Dok. Nah itu mochi terus saya bilang kenapa? Buat apa itu? Ditaruhnya itu di belakang Frankie. Kan di kantor juga ada seperti kayak dapur ya tempat kita bikin kopi segala macam. Buat apa? Dia bilang karena mereka percaya sebelum tahun baru dewa dapur itu turun dari langit ke situ.
kemudian ngecek yang di dunia ini tuh kerjaannya apa saja sih gitu loh. Karena kalau perempuan atau siapapun ya kalau di dapur biasanya suka ngegosip kan, Frankie. Iya. Jadi Perempuan. apa-apa yang ada kejadian tuh didengerin sama si dewanya tuh dibawa ke atas, dilaporin. Nah itu jadi catatan di langit sana selama tahun kemarin tuh kita berbuat apa. Nah di akhir tahun sebelum tahun baru si dewa dapur itu kabur ke atas, lapor ke Tuhan di sana kalahnya. Nah waktu dilapor kan dia bakal cerita. Nah, cuman kan orang yang di dunia itu takut. Jangan-jangan cerita jelek itu diceritain ke sana. Sampai sana. Gimana caranya supaya dia nggak cerita yang jelek-jelek? Dikasih mochi. Kan gigitnya kan susah, Frankie. Dia kan lengket. Jadi di sana tuh dia nggak banyak cerita. Jadi di atas jadi ceritanya baik gitu loh. Aja orang Jepang ya. Loh, enggak. Tapi itu ada. Itu sebenarnya hampir mirip sini. Kalau di sini kan yang namanya kue keranjang itu. Sama juga kan lengket kan. Tapi manis. Jadi kalau di sini bukan cuma itu dia cerita mulutnya lengket, tapi kalau keluar pun manis gitu loh. Sekarang mochi kalau di Indonesia nih Dok, penghasilan kalau nggak salah yang banyak dari Sukabumi ya, daerah Sukabumi Cianjur gitu. Sama satu lagi yang enak kalau ke Semarang saya suka beli itu Dok. Mochi itu. Cuman mochinya beda, Frankie. Kalau mochinya kalau di sini di Indonesia dan juga di beberapa negara di Asia dan temuan di China juga, kita makannya onde. Tanggal 22 onde dengan warna-warni kan ada merah, ada putih, hijau kan itu seperti itu. Nah itu hampir mirip. Kalau di sana tuh mereka makannya seperti itu, makan mochi hampir sama di tanggal-tanggal itu. Ini saya nggak tahu nih dewanya yang kurang adaptasi terhadap kemajuan atau orang Indonesia, orang Jepang yang terlalu pintar sampai dewa aja mau diakalin ya Dok ya. Ya enggak, tapi itu bagus juga lah. Tapi di sana kalau bikin mochi itu tuh dalamnya nggak pernah diisi apa-apa, Frankie. Kalau di sini kan enak Dok, isi kacang, isi apa. Di sana nggak pernah ada isinya. Cuman mochinya tok. Dan mochi itu bukan buat dimakan digado gitu. Biasanya mereka makan sabu-sabu, terakhir dikasih mochi. Mochinya jadi lembek, nah setengah lembek itu dimakan. Oke, bubur Manado dong. Bubur orang Papua sana tuh kan begitu kan? Ya, tapi ini masih tetap bentuknya bulat, tapi agak lembek dimakan gitu. Jadi dia bukan berupa kue. Kalau di sini kan seperti kayak kue dengan isi macam-macam kan. Macam-macam enak tuh Dok. Dan satu kalau di Jepang itu untuk bikin mochi itu perlu orang yang gede, Frankie, karena dikebuknya itu pakai palu yang besar sekali dan itu lama sampai jadi mesti dipukul sampai dihalus benar gitu. Ya. Ternyata Jepang sama Cina kayak tadi betul saya bilang Dok ya, saudara kandung lain bapak lain ibu Dok. Ya. Tapi mereka ya memang udah jadi khas sendiri. Yang saya bilang yang agak-agak mirip itu, yang agak mirip ke Cina sana itu ya kalau negara-negara Indo-Cina yang seperti kayak Thailand, terus kemudian Vietnam, Kamboja itu rada-rada mirip ke Cina sana. Kalau Jepang itu agak beda. Ada beda ya. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan ya, Cina daerahnya di sini, Jepang di sini, Korea dekat-dekat Jepang. Itu agak aneh kan Korea Dok ya. Korea tuh separuh Cina, separuh Jepang. Ya karena dia dijajah Jepang lama. Oh begitu ya. Dia Jepang lama. Jadi segala macam makanan Jepang itu kita ketemu juga di Korea. Cuma bedanya apa? Beda. Itu lebih pedas kalau di Korea. Di Korea ya. Tapi yang lain-lain semuanya sama. Mereka yang orang Jepang makan sashimi, dia juga makan sashimi. Semuanya banyak yang mirip. Dokter di Jepang paling suka makan apa Dok? Saya? Saya sih termasuk orang yang suka macam-macam makanan. Saya suka coba. Saya tuh nggak suka mau makan ini aja, enggak. Saya mau coba segala macam. Maka selama sekolah di sana saya cobain setiap masakan. Jadi ke restoran itu saya besoknya makan yang lain. Termasuk sashimi Dok yang mentah-mentah suka. Iya. Sashimi saya suka. Tapi di sana juga saya punya banyak pengalaman Frankie tentang makanan. Saya kan gini. Nama di Jepang tuh saya sedang sekali nyoba makanan macam-macam dan di sana saya punya banyak pengalaman yang rada-rada dalam tanda petik amazing buat saya. Satu, saya tadinya nggak pernah kebayangin yang namanya makan ikan itu harus mateng kan? Iya dong. Tapi di sana dibilang ini dicobain enak deh, nggak amis. Saya coba, ya ternyata memang nggak amis, Frankie. Yang namanya sashimi itu kita makan ikan mentah,
Itu. Terus saya bilang, kenapa sih orang Jepang suka makan sashimi? Seringkali mereka pergi jadi nelayan, dapat ikan, mereka balik lagi ke darat tuh kadang-kadang lama, sampai ke tengah gitu. Nah di tengah jalan mereka lapar gimana? Ya mereka cuma sediain kecap doang, sama wasabi. Wasabi itu yang pedas itu dari ubi. Oh, itu dari ubi. Yang kalau kita makan langsung, dan pedasnya tuh bukan kayak cabai pedasnya di mulut, dia sebetulnya di hidung. Bes gitu. Nah jadi dikasih wasabinya, dikasih di kecapnya itu, kecap asinnya dicocol situ dimakan. Nah, saya cobain, ternyata memang tidak amis, Franky. Beda sama ikan tapi yang ini kita perlu tahu. Buat yang perhatiin kita punya podcast nih, hati-hati dengan wasabi nih. Wasabi itu kalau kamu mendingan kalau daripada makan kita nggak itu tanya dulu wasabinya tuh. Karena pengalaman saya nih dok, berkali-kali coba wasabi itu selalu nggak enak di hidung sini nih. Memang dia pedasnya di hidung beng gitu. Pedas sekali, Franky. Ya. Nah itu wasabi. Saya coba sih, enak juga. Lama-lama saya doyan. Nah itu satu. Tapi pernah sekali-kali makanan saya makan yang namanya sashimi itu. Jadi ikan mentah itu. Diajak katanya. Ada, kamu pernah nggak mau nggak rasain ikan wasabi? Dia bilang yang the best katanya. Oke, pergi ke tempat restoran yang cukup mahal, Franky. Tapi biasanya kalau sashimi itu kan cuman potongan-potongan file gitu, ada 3 potong atau 5 potong, ya kita makan sepotong-potong. Ini enggak, sampai di situ disajikan apa? Ikan sautuh-utuhnya ikan. Jadi ikannya utuh, diberdiriin di atas piring, terus kemudian dipotong, dagingnya dipotong, dibikin file, tapi dibalikin lagi ke badannya. Jadi sudah bentuk file, tapi filenya dibalikin lagi ke badannya. Nyeni banget ya Jepang, segitu niatnya sampai kayak kalau begitu. Jepang sih kalau soal seni makanan sih paling bagus memang di mana-mana. Nah begitu lihat makan katanya, ini enak nih, akan cocok. Wih enak. Saya udah makan beberapa biji, beberapa kali. Saya bilang, kenapa dia jadi mahal? Dalam hati kata, begitu saya makan gitu, saya perhatiin, matanya masih kedip, Franky. Ya ampun. Udah gitu gininya buntutnya bergoyang. Terus tiba-tiba rasanya, ya ilah ini rupanya ikannya hidup-hidup, Franky. Hidup-hidup dipotong langsung ditaruh di piring. Itu live sashimi namanya. Itu yang bikin mahal tuh dok. Itu yang bikin mahal. Seger banget live sashimi, dan itu pertama kali saya kaget setengah mati. Tapi itu pengalaman saya. Tapi soal sashimi lagi, saya punya pengalaman yang jauh lebih aneh lagi dari itu, Franky. Saya lagi datang ke sana, ikut seminar di Fukuoka. Fukuoka itu salah satu kota di Jepang. Kotanya indah, itu disebut sebagai kota wifi. Karena kenapa? Seluruh kota itu wifi-nya full seluruh kota. Jadi orang nggak beli pulsa di sana, Franky, karena wifi semua. Iya benar. Profesornya nanya, jadi saya diundang sama suatu profesor yang tinggal di situ. Saya bilang, apa makanan khas di sini? Ada tempat paling bagus, tempatnya indah sekali, kata di pinggir sungai. Pinggir sungai, ya jadi kayak Singapura gitu loh, sungai, bagus lah dengan segala macam. Di situ banyak dagang-dagang di pinggir kali gitu ya. Ada restoran di situ. Panggil dia di jalan, dia tanya, do you like chicken? Katanya. Yes, saya bilang. Suka kan chicken? Dia tanya lagi, do you like sashimi? Yes, oke. Udah di sini senyum, bawa. Saya tidak tahu. Makan appetizer-nya. Keluar itu seperti kayak kue tiao putih di piring kecil, gitu. Dia bilang ini enak. Makannya seperti kayak makan sashimi, jadi dicocol ke kecapnya. Makan garing-garing, Franky, krecek. Wih, enak nih. Pakai rada-rada kita campur sama asam-asam, enak loh. Garing. Gitu. Dia bilang ini ada dagingnya. Kan kalau sashimi itu biasanya salmon. Salmon tuh yang warnanya pink. Kalau yang warnanya rada-rada merah itu tuna. Biasanya. Tuna kan. Itu. Terus ada yang lain-lain, ada yang warnanya putih segala macam, tapi yang paling sering itu adalah tuna sama itu kan. Tuna itu maguro namanya. Sama salmon. Makan, tapi ini putih. Dia bilang ini istimewa, dia bilang. Cocol sama seperti itu. Potongan irisan, cocol dimakan. Kan kalau di Jepang kalau kita lagi makan ditanya sama profesornya,
Oishi desu ka? Katanya. Enak nggak? Kita masih jawabnya oishi desu gitu. Oishi desu, enak gitu kita jawabnya. Jadi kalau kita nggak suka pun kita harus ngomongnya enak, Franky. Karena di Jepang tuh nggak suka. Saya dulu pada waktu pertama kali datang, ditanya sama profesor saya, enak nggak? Saya jawabnya, Amari Suki Janai. Itu saya kan belajar dari itu aja kan, dari buku-buku. Amari Suki Janai artinya saya bisa makan sih, tapi nggak suka-suka banget gitu kan. Ngomong gitu sih profesornya kayaknya mukanya mengenai. Belakang saya tanya orang Jepang, kenapa sih dia begitu? Gak boleh lu kalau makan sama Jepang ditanya oishi desu, kamu mesti jawabnya oishi desu. Mesti jawab enak. Ya udahlah. Itu diajarin seperti begitu Pak Franky. Oishi desu ka? Oishi desu. Nah, lagi makan-makan tiba-tiba di salah satu potongan daging itu saya makan kok krecek gitu. Seperti kayak tulang rawan. Saya keluarin. Ternyata ada tulang rawan yang bentuknya seperti pesawat Pak Franky. Dia begini terus ada yang begini. Saya pikir-pikir benda apa ini, rawan apa gitu. Terus saya pikir sama ayam Frank, ini bagian depannya ayam itu loh. Kayak makan ada mentok-mentak gitu. Iya, ada mentok. Saya bilang, what meat is this? Dia bilang apa? Chicken katanya. Jadi itu adalah sashimi ikan. Saya nggak pernah kebayang bahwa orang makan ayam mentah. Terus udah gitu, udah rada-rada mual nih Frank. Habis begitu saya bilang, what is this? Yang tadi yang seperti itu, yang seperti kue tiaw, saya bilang, what is this? This is chicken intestine katanya. Intestine itu usus ayam raw, yes katanya. Jadi usus ayam mentah. Nah, kebayang nggak, usus ayam aja di sini di Indonesia ya kita tuh banyak yang nggak suka loh. Karena kebayang tuh isinya. Kalau pengolahan yang nggak benar nggak enak dok, bau. Nggak. Orang membayangkan isinya Franky. Nah ini cuman bersih sih, kalau menurut saya sih bersih. Tapi bahwa itu ada usus ayam mentah yang dimakan dicocol pakai kecap, itu kan membuat kita mual. Udah masuk dong. Udah masuk. Udah gitu ditanya, oishi desu ka? Oishi desu, ditambahin lagi Franky. Tapi maksud saya itu pengalaman yang sampai sekarang tuh saya nggak pernah lupakan itu. Itu saya makan itu di pinggir kali di Fukuoka gitu. Tempatnya romantis. Tapi dok, ini ada yang saya mau tanya sama dokter dengan kebiasaan. Saya juga dulu pernah bekerja yang di mana perusahaan itu punya afiliasi dengan perusahaan Jepang. Mereka kan senang dengan yang namanya kehidupan malam. Kalau tahun baru mungkin juga di sana bisa sampai malam kali, di mana dokter mungkin ini. Yang saya mau tanya dok, di sana itu orang-orang Jepang di sana tuh minum minuman keras tuh kayaknya biasa dok. Dan mereka nggak mabuk. Nah begini, kalau di kedokteran saya juga kaget ya di kedokteran. Kalau di Indonesia di forensik ngomongin soal alkohol itu jarang kita omongin karena alkohol itu bukan merupakan isu karena orang di sini yang mabuk nggak begitu banyak Franky. Di Jepang? Di sini. Oh di Indonesia nggak terlalu banyak yang ada mabuk-mabuk kan orang-orang yang biasanya sih tukang pengangguran segala macam. Kalau yang kayak gitu mah minumnya besok mabuknya sekarang dok. Nah. Dan di sini kan kalau mabok itu konotasinya jelek. Kalau orang mabok jadi kriminal. Orang mabok jadi orang brengsek begitu kan. Makanya kalau orang mabok kita menghindar lah di sini. Kalau di Jepang tuh beda. Di Jepang itu saya juga baru tahu ternyata orang Jepang itu nggak pernah minum air putih, Franky. Jadi saya ke restoran pertama-tama di sana. Saya bilang, Misuo kudasai. Boleh nggak saya minta minum? Water please gitu lah dalam bahasa Inggrisnya. Dia kayaknya mukanya kayaknya gimana gitu loh. Diambil gelas kosong, dia tuang keran, terus kayak kaget dikasih. Tap water nih dok. Saya bilang, tap water, ini bisa drinkable katanya minum. Jadi kenapa dia mukanya bete? Karena kenapa orang Jepang tuh nggak ada yang minum air. Kalau lo mau minum air, ambil aja gelas tuh, kocorin sendiri. Kenapa lo manja amat gitu loh? Karena orang Jepang itu yang namanya minum sehari-hari itu adalah bir. Tapi di Jepang nggak ada bir, Franky. Nggak ada bir. Yang ada biru. Oh, dia kan cara ngomongnya begitu dok. Bir nggak ada bir. Oh, what's that? Biru aku saya. Jadi gua mau minum bir. Semua minum bir. Itu sehari-hari. Kalau sekali-sekali kalau lagi pesta yang rada-rada resmi, mereka baru makan yang namanya itu sake. Sake itu ada dua, sake panas, sake dingin. Orang nggak banyak tahu ya, kebanyakan orang bilang
Sake ya sake. Sake udah satu itu aja. Ada sake panas, ada sake dingin. Itu cuma pada kondisi-kondisi tertentu, jarang mereka. Tapi kalau bir itu mereka minum bir setiap hari, setiap namanya minum itu minum bir. Sehingga di sana di kedokteran forensik penelitian dan pemeriksaan dan ilmu tentang alkohol itu tinggi sekali. Dan kebetulan di Kobe University tempat saya sekolah itu adalah termasuk center dari keracunan alkohol. Jadi mereka punya yang namanya bidang ilmu namanya alcoholic medicine. Yang kita nggak kenal di sini, Franky. Jadi kedokteran yang khusus mempelajari apa efek alkohol terhadap manusia, terhadap penyakit dan lain-lain gitu loh. Itu sampai dalam sekali dibahas di situ. Kita kan negara mayoritas Muslim, Dok. Memang kalau kita pikirin ya ada benarnya juga kan, itu kan orang yang minum alkohol kan kalau nggak benar kan jadi mabuk-mabuk kayak gitu, Dok. Makanya kan diharamin kan, Dok. Tapi di Jepang itu jarang orang mabuk kayak orang ini. Itu makanya tadi saya bilang. Nah, tapi begini ya, kalau di Jepang tuh mereka penelitiannya sedemikian jauh sampai mereka tuh tahu bahwa namanya alkohol kalau diminum itu efeknya manusia tuh ada dua macam secara garis besar. Yang satu adalah orang yang minum alkohol dia mabok. Jadi biasanya ditandai dengan mukanya merah, habis minum sekian dia muka merah, mau muntah-muntah langsung teler. Nah orang itu satu kelompok. Yang kelompok lain dia minum alkohol berapa banyak pun dia tidak ada efek. Efeknya cuma satu, ke belakang lebih banyak, kencing lebih banyak. Udah itu doang. Tapi dia nggak mabuk. Tapi kalau soal mati, yang minum nggak mukanya merah itu biasanya mati. Bisa mati karena alkohol. Tapi kalau yang ini nggak pernah. Nah sekarang gimana? Apa sebabnya? Itu jadi mereka sudah melakukan sampai DNA-nya itu seperti apa yang dua macam manusia itu. Jadi ternyata di sana itu mereka banyak diselamatkan dengan mereka kekurangan enzim. Nah sekarang itu terpaksa untuk ini saya mesti ceritain kenapa kok orang bisa mukanya merah. Kalau kita minum alkohol tahu ya, Franky, ROH. Ya. Ada OH-nya alkohol. Kalau dia minum alkohol, OH-nya itu di dalam tubuh dirubah jadi aldehid. Nah, enzim yang mengubah itu namanya alkohol dehidrogenase. Nah, aldehid itulah yang bikin muka merah. Karena dia melebarkan pembuluh darah di perifer, di bagian luar. Muka merah. Muka merah, aldehid itu membuat orang mual. Sehingga dia muntah-muntah. Itulah sebabnya orang itu jadi mabuk. Mabuk muntah-muntah, dia kolaps, muntah-muntah, muka merah. Nah, sehingga dia akan stop minumnya. Karena orang udah mabuk kan nggak bisa minum lagi kan. Stop. Dia selamat, nggak mati gara-gara alkohol. Nah, sebagian, alkohol yang aldehid yang ada di badan ini dirubah lagi dengan satu enzim lagi menjadi CO2 dan H2O. H2O jadi kencing, sehingga dia lebih banyak kencing kan, dan CO2. Nah, itu yang enzim yang mengubah aldehid tadi, aldehid menjadi CO2 dan H2O, namanya aldehid dehidrogenase. Nah, sebagian penduduk Jepang itu aldehid dehidrogenase tidak ada atau defisiensi. Sehingga kalau dia minum alkohol sedikit, tidak dirubah menjadi H2O dan CO2, aldehidnya tinggi. Jadilah dia mabok. Jadi kalau kita dengan keterangan tadi, kalau orang minum alkohol dan mukanya merah dan kemudian mabok jatuh, itu adalah mekanisme tubuh ya pada orang-orang yang kekurangan enzim aldehid dehidrogenase tadi. Dia selamat gak akan keracunan alkohol dan mati gara-gara alkohol. Tapi yang tidak punya akan minum seperti air, minum dan kemudian dia kelebihan alkohol dan mati. Kelebihan alkohol di dalam darah, Dok. Ya. Jadi itu bahaya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih, Franky misalnya minum bir sebentar muka merah, bersyukur. Bersyukur kenapa? Kekurangan enzim. Bersyukurnya kenapa? Kamu nggak bakal mati karena keracunan alkohol. Karena kalau dia cepat mabok sebelum berbahaya. Iya. Gitu. Nah itu diselidiki sampai ke sana. Berarti itu pembawaan orangnya, Dok ya? DNA ya? DNA, jadi bawaan. Jadi kalau orang yang biasanya mukanya merah begitu kan minum alkohol, dia juga akan muka merah, anak-anaknya juga seperti itu. Diturunkan ke anak. Oke. Nah, orang kuning, itu dia gen itunya banyak, Franky. Orang kuning itu artinya Asia, Dok? Ya, Asia, termasuk Jepang itu yang defisiensi enzim itu banyak. Jadi yang pada mabok-mabok banyak. Cuman bedanya, kalau di Indonesia mabok jadi kriminal, kalau di Jepang mabok menjadi ramah. Orang Jepang itu terkenal orang paling malu. Nggak mau ngomong sama orang asing. Ya menjaga diri lah. Dan nggak suka ngomong, diam, lebih banyak baca apa segala macam. Tapi begitu dia minum alkohol, dia ngomongnya jadi lancar.
Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.